Halo teman-teman, balik lagi sama aku Ririn. Di video kali ini aku akan membahas tentang pemberitaan yang cukup mengemaskan dan bikin kesel. Seorang siswa SMP yang cantik dihabisi temannya sendiri dengan alasan keuangan. Usai mendengar berita ini, aku benar-benar langsung pengen bikin videonya untuk dijadikan pelajaran hidup. Hati-hati sebagai orang tua menjaga anaknya di rumah. Ya, seorang lelaki yang masih belia bahkan masih berstatus SMP, dirinya menghabisi teman kelasnya sendiri dengan berbagai alasan, salah satunya alasan keuangan. Peristiwa ini pun terjadi di Mojokerto. Peristiwa ini menimpa gadis SMP bernama Aura Anjeli. Aura berusia 15 tahun bersekolah di SMP Kemlagi. Selama bersekolah, baik menurut sahabat-sahabatnya ataupun menurut para guru, Aura dikenal sebagai anak yang baik, tak pernah ada masalah, bahkan dipercayai oleh guru. Bisa dipercaya mengemban amanah, Aura pun dipilih oleh sang guru untuk jadi bendahara kelas. Di tengah kebahagiaan Aura dalam keluarga dan juga dalam sekolah, nampaknya nasib tak berahan baik kepada Aura. Aura pun nampak harus berpulang ke rahmatullah setelah dirinya mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dan dijahati oleh rekan teman sekolahnya sendiri. Pada tanggal 15 Mei 2023, ayah dari Aura menjelaskan Aura yang tengah ada di rumah meminta izin kepada sang ayah untuk pergi ke pasar malam bersama temannya. Saat itu, sang ayah pun akhirnya mengizinkan Aura karena Aura meminta izin dan pergi bersama temannya. Dengan izin orang tuanya, akhirnya Aura pun pergi ke pasar malam menggunakan motor Honda Beat-nya. Pergi ke pasar malam beberapa kali, Aura pun di WhatsApp oleh sang ibu Yulia. WhatsApp pertama saat sang ibu menanyakan dengan siapa, Aura masih menjawab dengan temannya. Namun WhatsApp berikutnya di jam 7 lewat saat sang ibu mengirimkan tugas-tugasnya, nampaknya Aura pun tak membalas WhatsApp sang ibu tersebut. Bukan hanya tak membalas WhatsApp sang ibu, saat ditelepon oleh Yulia, Aura pun tak mengangkat teleponnya. Mencoba berpikir positif mungkin habis baterai, namun sudah makin malam Aura tak pulang, keluarga pun kalang kabut dan mencari Aura. Saat Aura ditanya kemana dirinya pergi dan dengan siapa, Aura pun sempat menjawab dengan teman lelakinya. Langsung saja, keluarga dari Aura pun menanyakan kepada teman lelaki Aura, namun ternyata teman lelaki Aura mengungkapkan dirinya ada di rumah dan tak bertemu Aura, bahkan tak pergi dengan Aura. Pernyataan dari teman Aura yang membantah bertemu dan bermain dengan Aura pun membuat keluarga makin bingung dan sedih hingga akhirnya ingin segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Keesokan harinya keluarga dari Aura pun datang ke sekolah Aura, bertanya kepada guru dan bertanya kepada teman-teman Aura perihal kemana Aura pergi. Namun baik guru maupun sahabat-sahabat dari Aura tak ada yang tahu kemana dan di mana Aura berada. Tanggal 17 Mei orang tua dari Aura tak mau menunggu lagi, langsung datang ke pihak yang berwajib melaporkan kehilangan sang anak Aura yang tak pulang dan tak bisa dihubungi. Ibunda dari Aura pun nampak lemas, pingsan, menangis dan berpikir kemana Aura pergi karena tak seperti biasanya sang anak tak pernah seperti ini. Berharap Aura segera ditemukan, pihak keluarga pun tak diam meski sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Para keluarga pun mencari Aura ke berbagai tempat, membagikan selembaran kehilangan Aura. Bahkan ada beberapa keluarga Aura datang ke orang pintar untuk menanyakan kemana dan di mana Aura berada. Baik dari keluarga Aura maupun pihak yang berwajib tetap melakukan penyelidikan. Berjalannya waktu, seminggu, 2 minggu, tak ada kabar dari, hingga akhirnya 1 bulan pun tak ada pemberitaan dari Aura. Polisi yang memang mencari keberadaan Ayu lewat motor dan juga handphonenya nampak tak ada titik temu, hingga akhirnya setelah 1 bulan menghilang, ada ponsel Ayu yang menyala kembali sinyalnya. Petunjuk handphone Ayu menyala pun dimanfaatkan oleh pihak yang berwajib untuk penyelidikan lebih lanjut dan menemukan di mana Ayu berada. Setelah penyelidikan pihak yang berwajib, ponsel tersebut nampaknya tak dipegang oleh Aura. Ponsel tersebut dipegang oleh seseorang yang membeli dari konter di daerah Kemlagi.
Mendatangi konter handphone tersebut, pemilik konter mengungkapkan kalau dirinya membeli handphone dari salah satu orang dengan harga 1 juta. Data-data pun bahkan didapat dari pemilik konter handphone tersebut. Setelah banyaknya penyelidikan, pihak yang berwajib akhirnya mendapatkan satu nama tersangka atas hilangnya Aura. Pihak yang berwajib menemukan tersangka bernama AB berusia 15 tahun yang akhirnya diamankan di rumahnya sendiri. Usai diamankan tanpa perlawanan, AB mengaku semua kejahatannya ini dibantu salah satu orang temannya sendiri yang berusia 19 tahun. Usai menemukan dua pelaku tersebut, akhirnya pihak yang berwajib pun menemukan barang bukti, yaitu motor yang dipakai Aura saat dirinya pergi ke pasar malam. Motor tersebut disembunyikan di salah satu rumah tersangka, yaitu MA yang berusia 19 tahun tadi. Kejahatan mereka terbilang rapi. Motor yang disembunyikan di rumah MA tersebut pun tak dijual langsung motornya, namun dipreteli satu demi satu dijual lewat sosial media dan juga kepada teman-temannya. Usai menemukan motor Aura, pihak yang berwajib pun bertanya di mana Aura kini. Namun jawaban yang ingin didengar polisi, Aura baik-baik saja, nampaknya tak terdengar lagi. Kedua orang tersangka mengaku sudah menghabisi Aura dan sudah membuang jasad Aura. Tubuh Aura dimasukkan ke dalam karung dan dibuang dekat rel kereta api. Kedua pelaku pun dibawa pihak yang berwajib untuk menunjukkan di mana mereka membuang jasad Aura. Usai menemukan jasad Aura yang dibuang oleh kedua pelaku, pihak yang berwajib pun membawa jasad Aura ke rumah sakit untuk diotopsi. Aduh teman-teman, tega banget kedua pelaku ini, bikin gemes aja. Ternyata motif para pelaku menghabisi Aura adalah dendam dan juga sakit hati menurut mereka. Pelaku AB yang masih berusia 15 tahun ini ternyata teman sekelas dari Aura, mengaku dirinya sakit hati kepada Aura. Menurut guru mereka, AB adalah salah satu murid yang juga cukup punya prestasi. Meskipun begitu, AB dikenal sebagai lelaki yang temperamen dan sering marah-marah di kelasnya. Dan bahkan AB pun pernah menjalani konseling selama 5 kali di sekolahnya. Kesakitan AB sendiri ditagih uang kas oleh Aura sebagai bendahara, mengingat sudah 2 kali AB tak bayar uang kas dan punya hutang uang kas 40.000. Apalagi saat itu, saat AB ditagih uang kas, AB tengah tidur di kelas sehingga merasa terganggu. Namun pernyataan dari AB ini pun diragukan pihak yang berwajib, mengingat ada fakta baru. Masih menurut pihak yang berwajib, antara AB dengan Aura sempat menjalin hubungan, namun keduanya putus. AB yang ingin berbalikan kepada Aura ditolak oleh Aura sehingga AB pun sakit hati. Tak hanya itu, dengan adanya fakta kedua pelaku mencuri motor Aura dan menjual secara pretelan, polisi yakin keduanya adalah bandit. Cerita pembunuhan Aura pun akhirnya diungkap. Awalnya MA mengaku handphonenya rusak hingga akhirnya AB menawari untuk melakukan perampokan. Merubah rencana, AB yang masih berusia 15 tahun akhirnya menyebutkan dan mengajak MA untuk melakukan pembunuhan kepada sang mantan pacar Aura karena sakit hati dan segera akan membawa motornya. Taktiknya, AB yang mengenal Aura mengajak Aura ke pasar malam hingga akhirnya Aura pun mau karena Aura merasa baik-baik saja dengan AB. Namun ternyata Aura pun tak diajak AB ke pasar malam, melainkan diajak ke rumah kosongnya yang biasa dipakai untuk pencabutan bulu ayam. Di rumah kosong itu AB pun menikam, bahkan mencekik Aura dan menghabisinya hingga Aura tak berdaya, tak bernapas. AB yang saat itu ada kegiatan meninggalkan Aura dengan MA di tempat tersebut. Saat AB tak ada, MA pun nampaknya menodai jasad Aura sebanyak 2 kali. Usai melancarkan rencananya, AB dan MA pun akhirnya membuang jasad dengan beralaskan karung. Ya, beberapa kali mencari tempat hingga akhirnya dipilih satu tempat yang kosong dan dibuang di sana. Kesedihan keluarga dari Aura nampaknya tak bisa dibendung lagi. Keinginan keluarga Aura, 2 pelaku ini bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. AB sendiri yang masih di bawah umur mendapatkan undang-undang perlindungan anak, sementara MA diadili sebagai orang dewasa.
Teman-teman, semoga Aura memang kini tengah tenang karena sang kedua pelaku sudah diamankan dan keluarga Aura diberikan kesabaran, ketabahan dan kekuatan. Sekian cerita hari ini, mudah-mudahan bisa diambil yang baik-baiknya saja dan dijadikan pelajaran hidup. Balik lagi sama aku Ririn di video-video selanjutnya.